Selamat pagi. Maaf Pak Jess, saya pernah lihat video Pak Jess. Katanya tidak semua glutathione untuk liver, tapi hanya memutihkan kulit saja. Maaf kalau salah. Betul. Lihat deh di toko ya. Kamu pergi ke toko TikTok atau ke Shopee. Di sana banyak dijual pemutih. Pemutih itu adalah glutathione. Ya, glutathione itu disebut mereka pemutih. Padahal tidak, glutathione itu bukan sekedar pemutih. Glutathione itu adalah antioksidan. Antioksidan itu glutathione. Dia bekerjanya, ini loh Jess, gini loh. Saya kalau ngomong itu kadang-kadang nggak mau dengerin sih. Ya, nih denger ya. Makanan yang masuk ke mulut terus kemudian masuk ke kerongkonganmu, ini disebut esofagus. Di dalam mulut ini sudah full enzim. Ya, enzim di mulutmu ini itu melumat makananmu. Makanya makanan apapun ditaruh di mulut lama-lama lembek, lama-lama letoy dan kemudian ketelen. Coba kamu makan kue, ketelen. Kamu makan sayur di mood aja. Kenapa anak-anak suka makannya di mood? Itu bukan berarti ndak ada efeknya, ada. Enzim yang di mulut itu menghancurkan makanan yang di mulutnya anak-anak itu baru bisa ketelen. Ya. Nah, dimasukkan ke esofagus ini terus masuk ke lambung. Di lambung dihancurkan sama asam lambung. Itu sebabnya saya tidak setuju dengan perusakan lambung dengan alasan apapun. Dan kamu kalau mau tahu, obat yang dipakai untuk pengobatan rata-rata menjadi sakti mandraguna ketika lambungnya dinetralisir. Kamu kalau mau tahu, kamu pergi ke RS, kamu lihat ya orang-orang yang ada di ranjang termahal di muka bumi itu. Kamu cek obat pagi mereka, obat siang mereka, obat sore mereka. Dari sekian obat yang mereka harus minum, pasti salah satunya adalah untuk menetralisir lambung. Yang nomor dua, seringkali kamu lihat infus kan, di infus seringkali dimasukkan ada obat yang disuntikan. Itu rata-rata adalah penetralisir lambung. Obat yang berhubungan dengan asam lambung. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena kalau lambungnya dinetralisir, maka OBAT-nya menjadi sakti, menjadi hebat. Makanya kamu terus punya efek placebo, cepat sembuh, cepat pulang. Tapi nanti akan muncul lagi. Nah, saya selalu bilang jangan sampai asam lambungmu dimusuhin. Harus dijaga. Nah, jaga asam lambungnya itu kamu harus melatihnya. Nggak bisa langsung kamu ikutin cara saya dan kemudian jadi seperti itu. Nggak bisa. Kamu harus melatih asam lambungmu. Kamu kalau pengen tahu melatih asam lambung, kamu harus belajar sama orang miskin. Orang yang nggak bisa makan. Mereka seringkali tidak pernah sarapan. Nah, makanya asam lambung mereka kuat. Nah, ada tuh mereka yang mengalami mah pasti dialami oleh banyak orang yang suka nyemil, suka sarapan, suka makan. Itu orang-orang yang kena mah. Rata-rata orang yang nggak bisa berhenti jajan. Itu rata-rata seperti itu. Gitu. Makanya kalau saya kasih tahu jangan sarapan, kamu jangan marah dulu. Supaya apa? Supaya kamu itu berpikir lebih jauh lagi. Kamu sumbu pendek masalahnya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit menggeruduk, dikit-dikit lapor. Itu EQ 78 itu didesain kayak begitu masalahnya. Makanya jangan mau punya ikut serta dalam EQ 78. Pakai yang EQ-nya tinggi lah, yang 110 lah. Supaya kamu bisa berpikir lebih jernih. Orang yang EQ-nya 78 itu lebih cepat bertindak daripada mikirnya. Gitu. Nah, itu komen-komennya kan jelas banget begitu. Makanya mereka rata-rata itu mereka menjadi alat, menjadi objek. Ya, diperalat sama mereka-mereka yang punya duit. Maaf, saya bilang, buruh-buruh itu gampang banget diperalat. Makanya demo berkali-kali, terus demo tanpa pernah berhenti. Padahal itu mata pencaharian mereka. Itu adalah backup mereka punya uang untuk mereka menjalani kehidupan. Yang betul bukan kamu demo, yang betul kamu upgrade lehermu ke atas. Dapat gaji 10% kamu pakai untuk beli buku. Dapat gaji 10% kamu pakai untuk training kah, berguru kah dengan orang-orang yang punya pemahaman lebih banyak tentang bisnis. Sehingga ketika kamu sudah punya bisnis, kamu udah hancur. Kenapa orang yang pensiun dia punya duit dan kemudian menjalankan bisnis, ludes itu duit pensiun. Kenapa ya? Karena EQ-nya, karena
investasi leher ke atasnya enggak pernah dipakai. Itu masalahnya. Gitu. Ya. Nah, sama dengan glutathione ini. Glutathione itu ada di dalam liver. Liver menciptakan glutathione. Nah, cuman itu menjadi antioksidan di dalam tubuh. Nah, kamu kalau memusuhi lambungmu, otomatis kan apa yang dari lambung ini hasil penyerapan itu kan dibawa ke liver, diolah sama liver, dijadikan kolesterol. Ya, kolesterol setelah dijadikan kolesterol diolah sama liver, diolah sama semua jaringan tubuh ini. Nah, ketika sudah diolah sama liver, semua racun-racun yang berhubungan dengan itu semua asam amino dan asam lemaknya dipisahkan, maka menjadi trigliserid yang dibuang sama liver. Nah, dibuang sama liver menjadi trigliserid, disaring sama ginjal lagi. Ureanya, sampahnya dibuang di urin. Tapi sisanya dibalikin lagi ke liver. Itu kinerjanya kan ada LDL yang membawa kolesterol dari liver ke otak. Terus kemudian ada yang membersihkan jalan LDL itu, yaitu HDL itu. Nah, kamu udah dipatokin, udah di kotak. LDL itu kolesterol jahat, HDL itu kolesterol baik. Nggak gitu, dua-duanya dibutuhkan sama tubuh. Kolesterol itulah makanan selmu. Gitu. Nah, glutathione itu diproduksi oleh liver sampai kamu usia 20 sampai 25 tahun. Nah, kenapa saya seringkali kasih tahu minum glutathione yang ada liposomalnya, liposomal glutathione. Karena liposomal itu kan banyak. Liposomal itu kan dalam tubuh ada liposom itu, ya. Kamu bisa bergerak, loncat-loncat untuk menggerakkan lipoma tubuhmu itu. Sehingga dia bisa membentuk metabolik dengan baik. Nah, kenapa ada liposomal glutathione? Supaya glutathionnya bisa cepat dicerna, gampang dipakai oleh liver, sehingga menciptakan kolesterolnya lancar. Ada liposomal D3K2, ada liposomal magnesium juga ada. Gitu. Nah, glutathione dikenal sama dunia kesehatan kecantikan itu menjadi pemutih doang. Makanya saya seringkali bilang carilah glutathione yang ada tulisannya antioksidan, karena memang itu yang betul. Gitu. Tapi kalau saya nyasar ke glutathione pemutih, Pak, ya monggo aja, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Selama itu bentuknya suplemen tidak ada masalah. Ya, hanya manfaatnya aja perlu ditambah. Contoh yang paling gampang adalah probiotik. Probiotik itu yang dibutuhkan sama tubuh kan 100 billion CFU kan. Tapi kamu minumnya probiotik yang diecer itu, yang di jalanan, terus kemudian kamu beli, itu enggak ada 1 juta CFU itu, ya, paling cuma 100 juta CFU. Yang paling gampang kamu makan tape, itu makan probiotik enggak? Betul, tapi tidak disarankan tape menjadi asupan probiotik. Kenapa? Karena probiotiknya di tape itu kecil sekali. Sekitar 100 CFU sampai sekitar 100 juta CFU. Kebutuhan tubuhmu 100 billion. Nah, itu kamu butuh berapa puluh kilo tape itu. Bisa makan 10 kilo tape atau 100 kilo tape. Kan malah diabetes, karena tape itu pati sama gulanya, hasil fermentasinya tinggi sekali. Makanya dalam buku besar saya, minum anggur, minum ragi, minum arak, minum fermentasi, itu cukup 1 seloki. Untuk apa? Membantu lambung, supaya pencernaanmu lancar. Gitu. Bukan untuk memicu bakterinya, yang baik untuk membantu pencernaan, sehingga BAB-mu bagus, ya. Gasnya enggak terlalu banyak gitu. Kan makananmu itu paling banyak kan serat, gula, kue, jajan, sayur, nasi, buah. Itu kamu bangga banget kalau udah makan begituan. Kalau saya enggak, saya udah enggak makan gituan untuk dicari. Tapi kalau ada saya makan. Durian saya paling suka, anggur saya paling suka. Tapi tidak seumur hidup saya, selama hidup saya makan anggur, enggak. Makan anggur terakhir saya sekitar berapa bulan yang lalu, sekitar 5-6 bulan yang lalu. Makan anggur saya. Kalau makan durian baru 3 hari kemarin selesai makan durian saya. Gitu. Ya, ini hal-hal yang sangat gampang banget sebetulnya, Pak. Ya, hubungi Vira supaya enggak nyasar. Ya, linknya ada di Vira. Atau tanya-tanya sama Vira. Vira pasti jawab. Karena semuanya saya udah plot,
untuk Vira bisa membaca dan kemudian disampaikan.